Banyak orang masih hidup dengan anggapan lama bahwa Indonesia hanyalah pembeli senjata. Negara yang bergantung pada impor, menunggu belas kasih negara besar, dan tidak punya gigi ketika kedaulatannya benar-benar diuji. Narasi itu terdengar nyaman bagi pihak luar, tapi berbahaya bagi kita sendiri. Karena di balik sorotan minim media dan jarangnya publikasi terbuka, Indonesia diam-diam membangun satu hal yang justru paling ditakuti dalam konflik modern, kemampuan serangan presisi jarak jauh. Rudal, dari darat, laut, hingga udara. Dari buatan luar negeri hingga hasil rekayasa anak bangsa. Dan jika ada satu hal yang harus dipahami, rudal bukan sekedar senjata. Ia adalah pesan politik, peringatan strategis, dan garis merah yang tidak boleh dilanggar. Dunia militer modern tidak lagi ditentukan oleh jumlah pasukan yang berbaris di lapangan terbuka. Yang menentukan adalah siapa yang bisa menyerang lebih dulu, lebih cepat, dan lebih akurat tanpa terlihat. Disinilah rudal menjadi tulang punggung pertahanan sebuah negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Garis pantai yang panjang, wilayah udara yang luas, dan laut yang menjadi jalur strategis perdagangan global. Tanpa kemampuan rudal yang memadai, semua itu bukan aset, melainkan celah. Dan justru karena itulah, Indonesia tidak punya pilihan selain membangun kekuatan ini secara serius. Mari kita mulai dari satu fakta yang sering luput dari pembahasan. Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada luar negeri. Di dalam negeri sendiri, ada upaya nyata untuk membangun kemandirian teknologi persenjataan. Salah satu contoh paling menarik adalah petir V101, nama yang terdengar sederhana tapi menyimpan ambisi besar. Dikembangkan oleh PT Sari Bahari bekerja sama dengan Balitbang Kementerian Pertahanan, petir bukan sekedar proyek simbolik, ia adalah bukti bahwa Indonesia memahami arah perang modern. Secara fisik, petir V101 memang tidak sebesar rudal jelajah kelas berat, panjangnya sekitar 1,85 meter dengan bentang sayap 1,55 meter dan berat total sekitar 20 kg. Namun jangan terkecoh oleh ukurannya. Justru di era modern, senjata kecil dengan presisi tinggi seringkali lebih mematikan dibanding senjata besar yang mudah terdeteksi. Petir dirancang sebagai munisi berpemandu cerdas, dengan kecepatan jelajah awal sekitar 260 km per jam, dan potensi pengembangan hingga 500 km per jam pada varian lanjutan. Yang membuat petir benar-benar menarik adalah otaknya. Sistem pemandu GPS, fitur anti-jamming, dan kemampuan multiple 3 dimensi waypoint membuatnya mampu terbang rendah mengikuti kontur medan. Ini bukan sekedar kemampuan teknis, tapi pernyataan strategis. Rudal yang bisa terbang rendah dan menghindari radar adalah mimpi buruk bagi sistem pertahanan musuh. Apalagi petir dapat diluncurkan dari darat maupun kapal, menggunakan booster roket untuk lepas landas sebelum melanjutkan penerbangan dengan turbojet kecil. Artinya, Indonesia sedang menguji konsep senjata fleksibel, murah relatif, tapi sulit dilawan. Ini bukan proyek main-main, ini fondasi. Namun kemandirian tidak berarti menutup diri. Indonesia justru menerapkan strategi yang sangat pragmatis, menggabungkan kemampuan lokal dengan teknologi terbaik dunia. Dalam konteks pertahanan udara jarak pendek, salah satu nama yang menonjol adalah Mistral. Rudal buatan Prancis ini telah lama dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara portable paling efektif di kelasnya. Versi terbarunya, Mistral 3, diperkenalkan pada 2018 dan langsung menarik perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Keunggulan Mistral bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada fleksibilitasnya. Rudal ini bisa dioperasikan hanya oleh 2 orang, penembak dan komandan kru. Bisa digunakan dari darat, kendaraan, gedung, bahkan kapal. Ini adalah senjata yang dirancang untuk kondisi nyata, bukan parade militer. Dari segi performa, akurasi tembaknya diklaim mencapai hampir sempurna untuk target diam, dan tingkat keberhasilannya dalam menghancurkan sasaran udara disebut lebih dari 75%. Dengan jangkauan 6 hingga 8 km dan ketinggian maksimum 3.000 meter, Mistral menjadi lapisan penting dalam pertahanan udara berlapis Indonesia. Kecepatannya mencapai Mach 2,5 dengan mesin roket 2 tahap dan hulu ledak berisi bola tungsten berdaya ledak tinggi. Ini bukan hanya soal menghancurkan target, tapi memastikan target benar-benar tidak bisa pulang.
TNI Angkatan Darat melalui pasukan Arhanuk telah melakukan uji coba terhadap sistem ini, menunjukkan bahwa integrasi Mistral bukan sekedar wacana, tapi realitas operasional. Jika Mistral adalah penjaga jarak dekat, maka Starstreak adalah algojo cepat. Rudal asal Inggris ini dikenal sebagai salah satu rudal pertahanan udara jarak pendek tercepat di dunia, dengan kecepatan lebih dari Mach 4. Dalam dunia pertahanan udara, kecepatan bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Target udara modern bergerak cepat, bermanuver agresif, dan seringkali hanya memberi jendela waktu sangat sempit untuk dicegat. Starstreak dirancang sebagai munisi berpemandu cerdas, dengan kecepatan jelajah awal sekitar 260 km per jam, dan potensi pengembangan hingga 500 km per jam pada varian lanjutan. Yang membuat Starstreak benar-benar menarik adalah otaknya. Sistem pemandu GPS, fitur anti-jamming, dan kemampuan multiple 3 dimensi waypoint membuatnya mampu terbang rendah mengikuti kontur medan. Ini bukan sekedar kemampuan teknis, tapi pernyataan strategis. Rudal yang bisa terbang rendah dan menghindari radar adalah mimpi buruk bagi sistem pertahanan musuh. Apalagi Starstreak dapat diluncurkan dari darat maupun kapal, menggunakan booster roket untuk lepas landas sebelum melanjutkan penerbangan dengan turbojet kecil. Artinya, Indonesia sedang menguji konsep senjata fleksibel, murah relatif, tapi sulit dilawan. Ini bukan proyek main-main, ini fondasi. Namun, pertahanan udara hanyalah satu sisi cerita. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut adalah halaman depan. Dan di laut, siapa yang menguasai rudal anti kapal menguasai jalur strategis. Disinilah nama P-800 Yahond muncul sebagai salah satu simbol kekuatan paling ditakuti. Rudal jelajah anti kapal buatan Rusia ini bukan sekedar senjata, tapi pernyataan dominasi. Dengan berat mencapai 3.000 kg dan kecepatan Mach 2,5, Yahond mampu menjangkau target sejauh 120 hingga 300 km. Artinya, kapal musuh bisa dihantam bahkan sebelum mereka menyadari sedang dibidik. Sistem pemandunya menggabungkan navigasi inersia di fase awal dengan radar pasif dan aktif di tahap akhir, membuatnya sangat sulit dideteksi dan dicegat. Ditambah lagi, Yahond terbang rendah di ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Ini adalah profil terbang yang dirancang khusus untuk menghindari radar musuh. Hulu ledaknya seberat 250 kg cukup untuk melumpuhkan kapal perang besar sekalipun. Fakta bahwa Indonesia menempatkan Yahond di atas kapal perang menunjukkan satu hal. Indonesia tidak hanya bertahan, tapi mampu memberikan pukulan balasan yang menghancurkan. Dari lini Rusia juga ada KH-59ME, rudal jelajah yang dirancang khusus untuk menghantam kapal dan target bernilai tinggi. Dengan bobot total sekitar 930 kg dan hulu ledak 320 kg, rudal ini mungkin tidak secepat Yahond, tetapi sangat presisi. Kecepatannya subsonik, namun jangkauannya mencapai 115 km. Ketinggian terbangnya fleksibel, dari 7 meter di atas air hingga 1000 meter di atas darat, dibantu radar altimeter. Yang membuat KH-59ME menarik adalah sistem pemandunya. Menggabungkan navigasi inersia dengan panduan televisi, rudal ini mampu mengunci target secara visual. Ditambah fitur Fire and Forget, operator tidak perlu lagi mengendalikan rudal setelah peluncuran. Dalam konteks pertempuran modern, ini sangat krusial karena memungkinkan pesawat atau platform peluncur segera menjauh dari zona bahaya. Dari Prancis, Indonesia juga menjadi pemasok penting dalam arsenal Indonesia, terutama melalui Exocet MM40 Blok 3. Rudal anti kapal ini telah digunakan Indonesia sejak era 1980-an, namun versi terbaru membawa peningkatan signifikan. Dengan jangkauan hingga 200 km dan mesin turbojet berbahan bakar padat, Exocet Blok 3 menjadi senjata strategis dalam pertempuran laut. Panjangnya hampir 6 meter, berat total sekitar 870 kg, dan membawa hulu ledak 165 kg. Kecepatannya subsonik tinggi, sekitar Mach 0,93, cukup cepat untuk menembus pertahanan kapal modern. Dipandu oleh sistem GPS, Exocet telah terintegrasi dengan baik di kapal-kapal perang Indonesia. Fakta bahwa rudal ini juga digunakan oleh banyak angkatan laut dunia menunjukkan reliabilitasnya. Dari Tiongkok, Indonesia mengoperasikan C-802 dan C-705.
C802 sering disebut sebagai versi Asia dari Exocet karena kemiripan bentuk dan fungsi. Dengan panjang 6,4 meter, berat sekitar 715 kg dan hulu ledak 165 kg, rudal ini dirancang untuk menghancurkan kapal permukaan dengan presisi tinggi. Jangkauannya antara 120 hingga 180 km dengan kecepatan Mach 0,9 dan kemampuan sea skimming yang membuatnya sulit terdeteksi radar. C705 di sisi lain adalah versi yang lebih ringkas. Panjang sekitar 3,5 meter, berat 320 kg, dan hulu ledak 110 kg. Meski lebih kecil, jangkauannya mencapai 140 km. Cocok untuk kapal cepat rudal dan platform bergerak. Rudal ini telah diuji coba oleh TNI Angkatan Laut, termasuk dari KRI Celurit dan KRI Kujang, menunjukkan kesiapan operasionalnya. Di udara, Indonesia juga tidak ketinggalan. Rudal udara ke udara R-73, meski berasal dari era Perang Dingin, masih menjadi senjata mematikan dalam pertempuran jarak dekat. Dikembangkan pada 1973, R-73 memiliki kecepatan Mach 2,5 dan jangkauan hingga 30 km. Dengan hulu ledak 7,4 kg, rudal ini dirancang untuk menghancurkan target udara dengan cepat dan presisi. Dalam dogfight, kecepatan dan kelincahan adalah segalanya, dan R-73 masih relevan hingga hari ini. Untuk serangan udara ke permukaan, Indonesia mengandalkan AGM-65K2 buatan Amerika Serikat. Rudal ini menjadi salah satu senjata utama di pesawat tempur F-16. Dengan panjang 2,5 meter, berat 360 kg, dan hulu ledak 57 kg, rudal ini mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 1.100 km per jam. Jangkauan efektifnya sekitar 24 km. Rudal ini telah digunakan oleh lebih dari 30 negara dan diproduksi lebih dari 70.000 unit sejak 1972, menunjukkan rekam jejak yang sangat panjang dan terbukti. Jika kita melihat semua ini secara utuh, satu kesimpulan mulai terbentuk. Indonesia tidak membangun kekuatan rudalnya secara acak. Ada pola, ada lapisan, ada strategi. Dari rudal portable untuk infanteri, pertahanan udara jarak pendek, hingga rudal jelajah anti kapal dan senjata presisi udara. Ini adalah sistem pertahanan berlapis yang dirancang untuk satu tujuan utama, membuat biaya agresi terhadap Indonesia menjadi sangat mahal. Jadi, kesimpulannya, kekuatan rudal Indonesia bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dicegah. Dalam dunia geopolitik, senjata paling efektif seringkali adalah yang tidak pernah digunakan. Dengan arsenal yang dimiliki saat ini, Indonesia mengirim pesan jelas kepada siapapun yang berniat menguji kedaulatannya, bahwa setiap pelanggaran akan dibalas dengan presisi, kecepatan, dan daya hancur yang tidak bisa diabaikan. Kedepan, dengan terus berkembangnya teknologi lokal seperti petir dan integrasi sistem yang lebih canggih, bukan tidak mungkin Indonesia akan beralih dari sekedar pengguna menjadi pemain penting dalam industri persenjataan regional. Dan ketika hari itu tiba, anggapan lama bahwa Indonesia hanya bisa membeli senjata akan runtuh dengan sendirinya.